Siapa yang bergembira, siapa yang merasa senang dan bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, berarti mereka mendapatkan sekaligus akan terbebas dari siksa api neraka. Betapa kegembiraan dan kebahagiaan kita. Sehingga di malam yang keempat ini, alhamdulillah, saya melihat semua jamaah dalam suasana gembira dan bahagia. Mulai dari anak-anak saya lihat gembira, remaja gembira, utamanya orang tua kita semua merasa gembira punya kesempatan bersua dan berjumpa dengan bulan Ramadan. Hanya biasa juga ada orang yang pura-pura berpuasa. Dia terlihat seperti orang yang paling lemas. Keluar dari rumah, dia oleng. Seakan-akan biar ada angin yang meniup, dia akan jatuh. Padahal sudah habis satu piring. Ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Detrandus Haji Agus Ramadan MA. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi abdalil adyan wa bayyana lana tariqataha wa huwa maktuban bil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Hadirin hadirat jamaah tarwih yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua, mengajak diri saya untuk kembali bersyukur, memuji dan mengagungkan asma Allah. Betapa tidak pada tahun ini ada janji dengan Allah, ya Allah, Engkau biarkan dan Engkau izinkan saya berjumpa dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Saya akan laksanakan dan saya akan tunaikan. Bahkan saya ingin bulan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Tentu ini keinginan kita, ini harapan kita. Dan bagaimana supaya harapan itu bisa terwujud? Bagaimana supaya keinginan itu bisa kita dapatkan? Tentu tidak dengan hanya sekedar melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah tanpa ada kesungguhan dan keseriusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di awal Ramadan, khusus bagi mereka orang-orang yang akan menunaikan ibadah puasa atau ibadah saum, man fariha biduhuli Ramadan,
harramallahu jasaduhu 'alan nirani. Siapa yang bergembira, siapa yang merasa senang dan bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, berarti mereka mendapatkan sekaligus akan terbebas dari siksa api neraka. Betapa kegembiraan dan kebahagiaan kita. Sehingga di malam yang keempat ini, alhamdulillah, saya melihat semua jamaah dalam suasana gembira dan bahagia. Mulai dari anak-anak saya lihat gembira, remaja gembira, utamanya orang tua kita semua merasa gembira punya kesempatan bersua dan berjumpa dengan bulan Ramadan. Adapun kegembiraan anak-anak kita mungkin berbeda dengan kegembiraan kita. Karena kita punya anak-anak di bulan Ramadan ini, mungkin gembiranya bisa ketemu dengan teman-teman sebayanya. Ada yang berlarian dari dalam masjid keluar lagi. Ada yang dari luar masuk lagi. Tapi biasanya anak-anak kalau kita tanya, "Nak, kenapa kamu di bulan Ramadan ini bergembira?" Tentu jawabannya paling tidak mereka akan mengatakan, "Di masjid ramai sekali, tidak sama di bulan-bulan lain." Bahkan tidak sedikit anak-anak yang ditanya, "Apa kamu gembira di bulan Ramadan?" Anak-anak biasanya menjawab, "Saya gembira karena di rumah banyak kue. Ada jalangkote, ada cendol, dan banyak-banyak kue yang lain yang bisa saya nikmati. Saya tidak dilarang, meskipun saat belum buka puasa semua ingin saya makan, semua ingin saya ambil. Tapi setelah jalangkote masuk, satu saja, yang lain saya sudah merasa tidak berminat lagi." Itu kegembiraan anak-anak. Tapi kegembiraan orang tua karena merasa gembira tentu bukan kue yang bervariasi. Yang bervariasi adalah kesempatan untuk memetik nilai pahala yang luar biasa. Setiap gerakan dan setiap tindakan, sikap, ucapan itu akan membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Detiknya adalah kesempatan, menitnya adalah kesempatan, apalagi perputaran jam dengan jam, itu taburan pahala yang luar biasa banyaknya. Sampai-sampai dikatakan dalam sebuah hadis, sekalipun hadis ini dikatakan lemah, tapi ini mengandung makna yang luar biasa. Tidurnya saja orang yang berpuasa adalah ibadah. Kenapa dikatakan tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah? Mereka lebih baik diam di rumah daripada keluar melihat, menyaksikan hal-hal yang tidak layak dilihat dan disaksikan. Mending dia di rumah, saat dia berzikir, dia tertidur lelap dalam ingatannya kepada Allah hingga larut. Insya Allah itu adalah merupakan pahala di sisi Allah. Hadirin yang saya muliakan, kemarin ketika kita melaksanakan Ru'yatul Hilal di Kecamatan Tangketada, saat itu kita merasa hari apa penetapan puasa. Kita di Kolaka belum sempat melihat adanya bulan, tetapi hampir di semua titik pemantauan belum ada yang melihat. Hanya di 2 titik yang sempat terlihat, di Aceh dan di Bali. Hingga mungkin di malam pertama hampir semua Kabupaten Kolaka itu terlambat untuk salat tarawih. Ada yang sudah buka pakaian, ada yang sudah duduk-duduk menunggu. Bahkan ada edaran yang saya dapat, Ramadan jatuhnya tanggal 2 Maret, sementara Menteri Agama sudah mengumumkan. Apa harapan Menteri Agama? Himbauan Menteri Agama tahun ini, Pak Kiai, beliau menyampaikan, mari kita jadikan bulan Ramadan di tahun ini adalah bulan yang menyenangkan dan menenangkan.
Apa makna di balik harapan Bapak Menteri Agama? Mudah-mudahan Ramadan bisa menyenangkan diri kita, bisa menenangkan keluarga kita, dan bisa mewujudkan menjadi keluarga-keluarga yang tenang hatinya, tenang beribadah, sehingga harapan ke depan menjadi sebuah harapan yang membawa kesuksesan dan keberhasilan. Dasar himbauan Bapak Menteri Agama dijelaskan bahwa orang yang berpuasa itu adalah bersaksi langsung dengan Allah tanpa memperlihatkan sikap dan gerak bahwa dirinya berpuasa. Coba kita lihat orang yang berpuasa, niatnya untuk Allah, gerakannya untuk Allah, mereka menahan laparnya untuk Allah, hausnya untuk Allah. Bahkan mereka menjaga seluruh ucapan dan perangai-perangainya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan puasa itu adalah ibadah sir, ibadah rahasia. Tidak ada riya di dalamnya. Karena tidak ada orang yang berpuasa membisik orang lain, saya berpuasa, saya berpuasa, karena di samping kiri dan kanannya juga berpuasa. Hanya biasa juga ada orang yang pura-pura berpuasa. Dia terlihat seperti orang yang paling lemas. Keluar dari rumah, dia oleng. Seakan-akan biar ada angin yang meniup, dia akan jatuh. Padahal sudah habis satu piring. Masya Allah, tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat, tapi Allah menyaksikannya. Sehingga puasa ini Allah sampaikan, kullu amal ibnu adam lahu illa saum. Setiap amalan anak cucu Adam itu untuknya. Yang mana dimaksud bahwa setiap amalan anak cucu Adam itu adalah untuknya? Kalau kita melaksanakan salat, itu jelas ganjarannya. Dari 10 ganjaran hingga sampai ke 70 ganjaran. Zakat, infak, sedekah, jelas ganjarannya. Tetapi ganjaran atau imbalan pahala yang disiapkan untuk orang-orang yang berpuasa, kata Allah di dalam hadis qudsi, fa innahu li, itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, saya yang akan membalasnya sesuai dengan keinginan dan penilaian saya. Jadi ibadah puasa Bapak Ibu adalah ibadah antara kita dengan Allah. Lalu apa yang ingin kita persembahkan kepada Allah? Apa yang ingin kita perlihatkan kepada Allah? Tentu tidak sama. Orang yang satu dengan orang yang lainnya kualitasnya pasti berbeda. Ada yang puasanya mungkin pikirannya hanya kapan waktu buka. Ada yang puasa pikirannya kapan Idul Fitri. Ada yang pikirannya dia hanya mau begadang di malam hari agar pagi-pagi dia bisa tidur, bangunnya nanti siang, setelah salat duhur tidur lagi, nanti mau maghrib baru makan. Banyak pikiran-pikiran yang ada di benak kita masing-masing, tergantung daripada niatnya ketika berniat di waktu sahur. Tetapi bagi orang-orang yang merasa ingin memanfaatkan puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh, satu hari hitungannya sangat singkat, Pak. Hitungannya sangat singkat, Bu. Orang yang berpuasa dengan kesungguhan imanan wahtisaban, ketika saat beduk sudah berbunyi tanda imsak, maka dia akan berhitung, mudah-mudahan saya bisa menghatamkan 1 juz 1 hari. Mudah-mudahan saya bisa meningkatkan sedekah saya. Mudah-mudahan saya bisa memperbanyak zikir saya. Mudah-mudahan saya bisa menambah salat sunnah saya. Mudah-mudahan salat wajib saya bisa saya tunaikan dengan berjamaah. Ini targetnya. Ini targetnya. Dan alhamdulillah semangat itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Allah memang memberikan suasana yang berbeda dengan bulan yang lain, sehingga kita lihat dan kita saksikan
Banyak saudara-saudara kita di bulan Ramadan mendapatkan nilai semacam motivasi yang luar biasa, sehingga dijadikan bulan berikutnya betul-betul bulan yang sudah menghasilkan nilai tambah di dalam bulan suci Ramadan. Ini yang insya Allah kita ingin targetkan. Bahkan ada perhitungan yang sangat jitu dan sangat tepat untuk bisa meningkatkan amaliyah di dalam membaca ayat suci Al-Quran. Kalau kita targetkan Bapak Ibu sehari 1 juz, terkadang kita sudah berencana sehari 1 juz. Saat sudah salat subuh kita buka Al-Quran, baru saja Al-Quran kita baca pertama kali, serangan sudah mulai datang, ngantuk datang. Akhirnya terkadang mulut bicara, mata sudah tertidur. Masya Allah, godaan luar biasa. Tetapi ketika kita betul-betul sungguh-sungguh untuk bisa menyelesaikan hari per hari 1 juz, insya Allah janji Allah subhanahu wa ta'ala, lis-saimi kal yaumi waladathu ummuhu. Orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh memanfaatkan hari-hari Ramadan itu dengan imanan wahtisaban, keimanan dan keikhlasan, maka di akhir Ramadan nanti mereka akan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya masing-masing. Ini harapan dan target kita. Lalu ada langkah yang Rasulullah tunjukkan. Yang pertama kata Rasulullah, mantapkan niat di dalam hati. Insya Allah niat itu akan bersentuhan langsung dengan Allah. Coba kita lihat kemantapan iman Bapak Ibu. Kalau kita sudah niatkan karena Allah, apa yang tidak bisa kita tinggalkan di luar bulan Ramadan, kita mampu tinggalkan di dalam bulan suci Ramadan. Kebiasaan minum kopi di pagi hari rasanya bisa kita tinggalkan. Kebiasaan makan di siang hari rasanya kita biasakan. Ternyata niat itu yang membuat perut ini tidak minta sesuatu di siang hari. Ternyata niat itu yang membuat tenggorokan ini tidak kering di siang hari. Bahkan orang-orang yang berpuasa, dia juga melakukan rutinitasnya, datang ke pasar mengerjakan pekerjaan rutinitasnya, tapi dia merasa bahwa kelak di saat nanti sudah maghrib ini akan membuahkan sebuah kegembiraan. Makanya Rasulullah mengatakan, orang yang berpuasa itu titik kegembiraannya di saat berbuka puasa di sore hari, dan ketika kelak saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak nanti. Mudah-mudahan insya Allah kita semua, mulai dari diri kita, puasa ini mampu menjadikan sumber kekuatan untuk menyenangkan dan menenangkan diri kita. Sesudah itu, mudah-mudahan pahala puasa ini mampu menjadikan sumber ketenangan buat keluarga kita. Dan puasa ini insya Allah mampu menjadikan sumber kekuatan untuk bisa menjadikan ketenangan dan kesenangan serta kenyamanan bagi rakyat dan masyarakat Kabupaten Kolaka yang kita cintai. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.